Jelaskan selaku sekjen di Yayasan Darul Ma'arif Iqamah tentang adanya program Minyak Jelantah ini. Bapak selaku Bapak Asuh Jelantah mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa untuk kedepannya. Gini, pasca COVID yang menimpa negara kita itu banyak pendidikan yang bermasalah terhadap daya serap keuangan. Walaupun ada program KJP ya, dari pemerintah itu, kita akui itu seringkali tidak tepat sasaran. Banyak ada beberapa orang tua semuanya yang mempergunakan program KJP itu bukan pada tempatnya, sehingga sekolah juga merasa kerepotan untuk menjemput beberapa hal terkait dengan KJP. Nah, Yayasan Darul Ma'arif Iqamah melalui pendidikannya, di sini ada Madrasah Diniyah, ada SMP, ada SMK, mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu dengan gerakan pengumpul jelantah. Nah, satu siswa seumpamanya itu setiap hari Jumat itu mengumpulkan jelantah dalam rangka mengantisipasi bagaimana persoalan-persoalan keuangan itu bisa diselesaikan secara internal. Nah, dengan jelantah sesungguhnya yang dianggap oleh beberapa orang tidak mengandung potensi ekonomi, ternyata potensi ekonominya besar. Nah, dengan pengumpul jelantah itu akhirnya ada banyak siswa yang tidak bisa bayar SPP, bisa dibayar SPP-nya dari situ. Ada siswa yang tidak bisa bayar tunggakan, akhirnya bisa dibayar dari situ. Itu hanya dengan gerakan untuk pengumpul jelantah. Kalau seandainya pilot project yang dilakukan di Yayasan Darul Ma'arif Iqamah ini bisa ditularkan ke seluruh pendidikan yang ada di Jakarta Utara semuanya atau DKI Jakarta secara keseluruhan, maka persoalan-persoalan daya serap, persoalan-persoalan tunggakan tidak akan menjadi masalah lagi di pendidikan, di dunia pendidikan. Nah, kalau berharap dari subsidi bantuan pemerintah, terus dari stakeholder yang lain, itu mekanisme dan prosesnya masih panjang. Kan sekolah tidak membutuhkan yang berproses panjang, Pak. Sementara bulan ini harus dibayar gajinya guru, bulan ini harus dibayar, masih menunggu bantuan dari beberapa stakeholder, nggak jalan. Tapi kalau seandainya jelantah yang dikonotasikan dari rakyat jelantah itu sama dengan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada sekolah. Kalau lagi-lagi saya sampaikan, seandainya hal ini bisa ditularkan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada, terutama mungkin secara khusus di Jakarta Utara, secara umum di DKI Jakarta, maka persoalan-persoalan tunggakan, persoalan-persoalan SPP akan dapat diselesaikan dengan baik oleh sekolah. Makanya di Yayasan Darul Ma'arif Iqamah ini pengumpul jelantah itu menjadi pilot project, Pak, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keistimewaan, persoalan-persoalan angka-angka kira-kira gitu. Alhamdulillah ini menjadi solusi terbaik terutama di pendidikan ini. Luarnya ide ini kalau minyak jelantah sesungguhnya itu kan sudah tahun 2022 ya, 2002 ya. Namun membumi dan kita coba itu bikin program berbasis pada pendidikan, berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Kalau kita sendiri di sini baru setahun yang lalu. Namun efeknya sudah dapat dirasakan. Banyak siswa yang tidak bisa bayar SPP bisa dibayar dari situ. Banyak siswa yang punya tunggakan akhirnya bisa diselesaikan dengan gerakan pengumpul jelantah di dunia pendidikan itu. Kira-kira itu, Pak. Kalau boleh tahu, pilot project ini sudah ada di berapa titik, Pak? Kita baru ada 3. Nah, saya ingin sesungguhnya begini. Nah, pilot project yang dimulai dari sekolah swasta yang seperti ini saya berharap dapat dukungan dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau swasta itu kan punya kebijakan dan regulasi masing-masing. Di internal masing-masing yayasan pasti berbeda. Nah, belum tentu mereka satu visi dengan apa yang kalaupun kemanfaatannya cukup besar. Tapi kalau seandainya pilot project ini didukung oleh Dinas Pendidikan,
yang sifatnya adalah instruksi baik JU1 maupun JU2, berapa kemanfaatan yang bisa diambil oleh masyarakat terkait dengan program pengumpul jelantah ini lewat basis dunia pendidikan. Akan banyak kemanfaatannya, Pak. Dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak berharga, itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan ekonomi. Jadi kan ini kan tidak pernah dipahami bahwa jelantah mungkin bagi sebagian orang hanya sekedar bahan limbah rumah tangga yang setelah itu dibuang, mengganggu, terus bikin penghambat got segala macam. Tapi setelah dikoordinir dengan baik, ada potensi ekonominya, ternyata bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan ekonomi kerakyatan. Banyak orang yang terlibat dan dapat mengambil kemanfaatan di situ. Kira-kira Dari itu. dinas pendidikan sendiri, Pak. Pilot ini baru informasi. Lewat kemarin saya sudah ada komunikasi dan rapat dengan Kesbangpol Jakarta Utara dengan Sudin LH. Nah, mudah-mudahan minggu ini sudah ada progresnya ya dengan beliau. Nanti kita pingin sesungguhnya program pengumpul jelantah di sekolah-sekolah itu dapat dukungan secara legalitasnya itu lewat Sudin Pendidikan. Untuk penampungnya sendiri, Pak, apakah dari Bapak sendiri akan menyiapkan seperti botol atau jerigen seperti itu? Nanti di sekolah-sekolah kita siapkan agar tidak menjadi sesuatu yang kotor di sekolah. Jadi setiap sekolah kita siapkan tempatnya, itu nanti kita sediakan. Nah, kerjasama dengan bank sampah yang ada di sini. Jadi kalau sekolah diminta untuk menyediakan ya nggak mungkin. Jadi kita sebagai pelopor semuanya untuk gerakan ekonomi kerakyatan berbasis pada limbah rumah tangga yang disebut dengan jelantah itu nanti kita sediakan, Pak, di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah semua kita sediakan 10 jerigen. Jadi kalau ada di sini ada 300 sekolah tinggal dikali saja 10 jerigen kali 300 dan kita siap untuk menyediakan sarana itu. Untuk anggaran dananya sendiri, Pak? Anggaran dananya ya kita cari investor lah. Investor akan gini. Kalau di pendidikan selalu saya sampaikan harus ada 2 investasi beriringan, Pak. Pertama, kalau sekolah itu hanya berorientasi pada investasi finansial, sepertinya kurang tepat. Maka investasi finansial di dunia pendidikan harus berbanding lurus dengan investasi sosial yang ada di pendidikan. Jadi dengan adanya gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan berbasis pada jelantah begini, saya pikir tanpa harus mereka diminta-minta akan berkontribusi dengan sendirinya ketika kemanfaatan itu betul-betul ada, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keistimewaan, menyelesaikan persoalan-persoalan tunggakan, menyelesaikan persoalan-persoalan SPP. Kira-kira saya yakin, Pak, saya yakin akan ada banyak tokoh, ada banyak stakeholder yang kira-kira akan berkontribusi di dunia itu. Mungkin ada yang Bapak sampaikan kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Harapan saya untuk Kementerian BUMN namanya. BUMN itu kan ada CSR namanya. Jadi biar CSR-nya itu tepat sasaran namanya. Bukan, saya tidak mau menyampaikan bahwa selama ini tidak tepat sasaran ya, Pak. Tapi paling tidak dialokasikan sebagian untuk gerakan pengumpul jelantah yang lewat basis sekolah-sekolah, Pak Menteri semuanya. Jadi kalau seandainya ini bisa disentuh oleh CSR BUMN, berapa kira-kira hal yang bisa diselesaikan terkait dengan persoalan-persoalan keistimewaan? Kalau negeri mungkin sudah di backup, Pak, oleh anggaran-anggaran pemerintah. Tapi kalau swasta itu harus menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya dengan sendiri. Ada bermasalah dengan siswa yang tidak bayar SPP, ada siswa yang tidak mampu, ada siswa banyak hal. Tapi dengan gerakan pengumpul jelantah ini, maka saya pikir akan dapat menyelesaikan banyak persoalan. Terutama kalau seandainya apalagi didukung oleh dana CSR perusahaan semuanya, baik dari sarana prasarananya. Kita kan kalau seandainya jelantah itu dibeli ke siswa, Pak, per kilo semuanya 5.000 atau 3.000, kan butuh dana awal. Dana awalnya kita berharap semuanya dapat dukungan dari CSR perusahaan.
terutama BUMN. Kira-kira begitu mungkin. Mungkin ada terakhir. rencana dari Yayasan Darul Maarif untuk bersurat kepada Pak Erick Thohir. Rencana itu ada. Ada Pak. Iya, rencana itu ada. Nanti kita pilot project ini akan kita gulirkan ke seluruh sekolah-sekolah. Bermula dari gerakan pengumpul jelantah dari sini. Nanti mudah-mudahan ini menjadi program nasional. Gerakan pengumpul jelantah untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. Terakhir Pak, terkait dengan proyek ini, apa sih harapan Bapak selaku pemarkasa ya, penemu proyek pilot ini terhadap pemerintah Indonesia, Pak? Sekolah biar tidak hanya mengandalkan program-program pemerintah. Jadi sekolah yang hanya mengandalkan program pemerintah itu terkadang hanya berjalan di tempat, Pak. Baik. Jadi dituntut kreativitasnya, bagaimana supaya pendidikan itu punya kreativitas, menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya. Saya pikir dengan program gerakan pengumpul jelantah lewat dunia pendidikan ini mudah-mudahan mendapat dukungan dari semua pihak ya. Terutama dari mohon izin nih dari Pak Menteri semuanya. Iya. Apalagi nanti semua Pak Menteri tahu ini, oh ini ada sekolah yang sudah mulai melakukan gerakan pengumpul jelantah. Ada CSR beberapa perusahaan namanya. Baik. Di sini ada SMK itu kan berbasis pada life skill ya. Iya. Di sini ada Pelindo, ada Bogasari, ada BKI, Pak, segala macam. Kalau seandainya sedikit saja dialokasikan untuk pondasi awal program untuk pengumpul jelantah berbasis pada pendidikan, saya pikir ini akan menjadi maksimal kira-kira. Baik Pak, terima kasih atas perskomnya. Siap. Selamat siang Pak. Selamat siang.